Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erin Amandika Eniza. Saya dari Prodi S1 Manajemen 6 Amalan. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban ujian akhir semester Responsible Collaborative Problem Solving. Dan selanjutnya saya akan menyebutkan nama anggota kelompok 5. Yang pertama adalah saya sendiri, yang kedua adalah Faizin Nuriski Saadullah, yang ketiga adalah Muhammad Habib Jaisuli, yang keempat adalah Afifuddin Misbah. Selanjutnya saya akan menjelaskan pertanyaan nomor 1, yakni beberapa contoh konten gambar promosi melalui iklan di sosial media untuk meningkatkan penjualan. Gambar 1.1, yaitu katalog promosi berupa cashback pembelian melalui GoPay. Dan gambar 2.1, katalog promosi berupa iklan Campina menarik. 2. Analisis segmentasi dan preferensi brand Campina. PT Campina Es Krim Industri, salah satu produsen es krim terbesar Indonesia, telah menerapkan segmentasi pasar berdasarkan perilaku dengan menentukan tingkat pengetahuan, sikap, dan penggunaan atau tanggapan suatu produk tertentu. Industri es krim Indonesia mempunyai potensi yang besar untuk berkembang. Hal ini ditandai dengan makin banyaknya tempat-tempat dan counter-counter es krim yang tersebar di pusat-pusat perbelanjaan. Di antara persaingan yang ketat antar produk-produk es krim lokal, terdapat 3 merek produknya, dikenal luas dan cukup banyak dikonsumsi masyarakat, mempunyai distribusi yang luas untuk produk-produknya, memenuhi kebutuhan dan kepuasan konsumen, adalah tujuan pemasaran perusahaan. Untuk itu, penting bagi perusahaan memahami persepsi, preferensi, dan keinginan konsumen. 3. Narasi tanggapan brand Campina terhadap komentar negatif. Ulasan pelanggan, saya khawatir dengan cerobong asap pabrik PT Campina apa tidak berbahaya untuk masyarakat sekitar. Respon brand Campina, mohon maaf sebelumnya atas ketidaknyamanan Anda pada cerobong asap pabrik di perusahaan kami. Sebelumnya saya akan menjelaskan bahwasannya asap yang dikeluarkan dari cerobong tersebut bisa dibilang tidak mengandung zat berbahaya dan sudah memiliki sertifikat Green Business, tidak merusak alam dan mencemari lingkungan sekitar, serta memberdayakan manusia di lingkungan internal maupun di lingkungan eksternal. Terima kasih dan mohon maaf. Contoh atau ilustrasi gambar ulasan negatif pada brand Campina yang sudah tertera di atas. Selanjutnya nomor 4, salah satu loyalty program brand Campina. Lewat program Corporate Social Responsibility, Campina Peduli Gempa Bumi Cianjur mendatangi area yang terdampak gempa bumi yang terjadi di tanggal 21 November pada tahun 2022. Gempa bumi berkekuatan 5,6 magnitudo melanda Cianjur dan sekitarnya. Kurang lebih sebanyak 593 orang mengalami luka berat, 334 orang korban meninggal dunia, dan puluhan ribu masyarakat mengalami dampak atas kerusakan bangunan, rumah tinggal, tempat ibadah, dan juga fasilitas umum lainnya. Dan di sebelah ini, ilustrasi gambar bantuan gempa bumi Cianjur pada program brand Campina. Nomor 5, analisis nilai tambah atau value produk barang jasa pada brand Campina. Menciptakan kesejahteraan bersama merupakan cita-cita perseroan yang ingin diwujudkan melalui bisnis yang berkelanjutan. Bagi Campina, keberlanjutan merupakan dimensi yang holistik, mencakup seluruh aspek rantai nilai yang dimiliki perseroan. Diperlukan peran serta seluruh insan Campina untuk mewujudkan pertumbuhan usaha dan kesejahteraan bersama dalam jangka panjang. Untuk itu, perseroan tersebut berupaya memperkuat landasan keberlanjutan di organisasi Campina, menjalankan seluruh aspek kegiatan usaha secara berkelanjutan dengan berpedoman pada menjalankan praktik tata kelola perusahaan yang baik, menjunjung tinggi dan menghormati hak asasi manusia, pengelolaan sumber daya manusia yang berorientasi pada kesejahteraan bersama, perilaku ramah lingkungan, praktik operasi yang adil, memberikan pelayanan dan produk yang terbaik bagi konsumen, juga peduli terhadap karyawan. PT Campina Es Krim Industri yang telah menjadi produsen es krim terbesar di Indonesia sejak puluhan tahun lalu. Eksistensinya hingga saat ini membuktikan bahwa Campina selalu mengikuti alur perkembangan zaman dan terus melakukan brandingnya hingga di dunia digital. Campina telah aktif bermain di dunia digital sejak tahun 2009. Campina mulai dengan membuka dan mengelola akun Facebook fanpage secara mandiri serta diikuti dengan membuat dan mengelola akun Twitter sebagai pelengkap Facebook untuk berinteraksi secara egaliter dengan pelanggan dan konsumen di tahun 2010.
Campina telah membuka juga e-commerce website yang dikelola secara in-house di tahun 2013 yang menyambungkan antara digital dari sisi branding dan digital dari sisi selling. Adanya media sosial dan e-commerce website membuat Campina bisa create awareness dan engagement, sekaligus memancing timbulnya acquisition dan purchase selaku brand manager Campina. Baik, sekian dari saya. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Faizin Nuriskin Saadullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faizin Nurizki Sadullah dari kelas manajemen 6A Malang. Baik, saya akan menjawab nomor 1 terlebih dahulu. Ini adalah beberapa contoh konten gambar promosi melalui iklan di sosial media untuk meningkatkan penjualan. Untuk yang gambar yang pertama yaitu katalog promosi yang menyediakan voucher pembelian. Dan untuk gambar yang kedua yaitu katalog promosi berkah Ramadan yang berupa gratis ongkir. Yang kedua, analisis segmentasi dan preferensi brand Campina. Strategi pemasaran adalah upaya memasarkan suatu produk, baik itu barang atau jasa, dengan menggunakan pola rencana dan taktik tertentu, sehingga jumlah penjualan menjadi lebih tinggi. Strategi pemasaran ini berdasarkan pada segmentasi pasar dan preferensi konsumen terhadap suatu produk. Analisis ini untuk mengidentifikasi segmentasi pasar dan preferensi konsumen PT Campina Ice Cream Industry, serta untuk merumuskan strategi pemasaran yang tepat sesuai segmen pasar yang terbentuk. Produk Campina yang menjadi preferensi konsumen. Strategi pemasaran produk pada brand es krim Campina yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas produk agar dapat unggul dalam persaingan produk sejenis yang semakin besar. Yang kedua, mempertahankan harga untuk meningkatkan loyalitas konsumen. Yang ketiga, menciptakan produk dengan bentuk dan cita rasa baru. Yang keempat, meningkatkan strategi promosi atau perikanan. Yang kelima, membuat kemasan yang lebih menarik dengan menggunakan desain logo dan merek agar dapat menarik minat konsumen. Yang ketujuh, menjalin kerjasama dengan agen distributor yang potensial untuk menambah mangsa pasar. Dan yang terakhir, mengedepankan publikasi dan promosi produk dengan memanfaatkan pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga yaitu narasi tanggapan brand Campina terhadap komentar negatif. Yang pertama itu ulasan pelanggan. Kalau gak ada orang dalam, jangan berharap bisa kerja di situ. Itulah kata para pelanggan. Dan untuk respon brand Campina itu, mohon maaf sebelumnya atas ketidaknyamanan Anda pada sistem perekrutan di perusahaan kami. Sebelumnya saya akan menjelaskan bahwasanya sistem perekrutan saat ini hanya bisa melalui web resmi perusahaan PT Campina Ice Cream Industry atau email resmi perusahaan, dan mohon berhati-hati pada informasi yang menyangkutkan nama perusahaan kami dikarenakan sudah banyak penipuan lowongan yang mengatasnamakan perusahaan. Terima kasih dan mohon maaf. Ini merupakan contoh atau ilustrasi gambar ulasan negatif pada brand Campina. Bisa dilihat di sini. Bisa dilihat dari Google Map. Di situ ada ulasan ini yang bintang 1 tidak ramah. Untuk yang keempat yaitu salah satu loyalty program brand Campina. Melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR-nya, Campina Ice Cream mendukung acara donor darah yang diselenggarakan oleh IKA-UB Malang. Bekerjasama dengan PMI DKI Jakarta, acara donor darah mendapatkan respon yang luar biasa dari masyarakat umum dan juga para alumni Universitas Negeri ternama dari Kota Malang ini. Acara donor darah ini diselenggarakan pada tanggal 23 Oktober 2022. Dukungan terhadap acara donor darah ini adalah salah satu bentuk aktivitas CSR Campina, yaitu dengan membagikan es krim gratis untuk mereka yang sudah selesai mendonorkan darahnya. Es krim Go Mango dan Orange Plus
sebanyak 1.200 pieces dihadirkan untuk menyegarkan suasana siang hari yang cukup terik dan sekaligus diharapkan menaikkan level imun peserta. Yang kelima, analisis nilai tambah atau value produk barang atau jasa pada brand Campina. Melalui pendekatan bisnis yang berlanjutan, Campina percaya bahwa kesinambungan usaha perseroan tidak hanya berorientasi pada keberhasilan kinerja ekonomi semata, akan tetapi juga harus memperhatikan dampak operasi terhadap aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola yang baik, yaitu ESG-nya. Sejalan dengan kegiatan usaha yang dijalankan di bidang fast moving consumer goods dan untuk menjaga pertumbuhan usahanya secara berkelanjutan, Campina telah melakukan sejumlah inisiatif strategis yang dilakukan secara konsisten, antara lain yaitu meningkatkan daya tahan dan daya saing perseroan sehingga mampu tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan. Yang kedua, fokus keberlanjutan dalam pengembangan produk baru. Yang ketiga, berkontribusi pada komitmen nasional atas permasalahan pemanasan global melalui aktivitas bisnis yang bersifat pencegahan maupun adaptasi atas perubahan iklim menuju ekonomi rendah karbon yang kompetitif. Contohnya membangun kantin vegetarian bagi karyawan. Yang keempat, pemanfaatan digitalisasi dan perluasan channel non-konvensional. Yang terakhir, melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial yang dapat membantu serta mengembangkan masyarakat. Lalu untuk yang terakhir yaitu yang keenam, yaitu analisis penerapan CRM penggunaan platform digital website pada brand Campina. PT Campina Es Krim Industri memiliki performa website yang menjadi rumah untuk konten pemasaran. Banyaknya pencarian dengan kata-kata kunci relevan yang langsung mengarah ke website, aktivitas penyediaan konten kreatif dan inovatif atau inbound marketing yang mudah ditemukan netizen via pencarian Google. Website yang memungkinkan terjadi pembelian atau transaksi secara online. Tujuan dari semua kegiatan yang dilakukan oleh Campina Es Krim di media digital ini adalah agar konsumen dan juga calon konsumen kita menjadi lebih dekat. Lebih dekat dalam artian mereka bisa mendapatkan informasi tentang merek-merek produk layanan dan bahkan promo yang sedang berjalan dengan mudah lewat perangkat yang sangat dekat dengan mereka yang tak pernah lepas dari genggaman mereka, yaitu smartphone mereka sendiri. Para pengelola merek pun kini sudah semakin sadar bahwa kegiatan branding ke anak-anak muda tidak akan pernah lepas dari gadget, di mana smartphone menjadi perangkat yang paling banyak dituju. Para pengelola merek pun kini sudah semakin sadar bahwa kegiatan branding ke anak-anak muda tidak akan pernah lepas dari gadget, di mana smartphone menjadi perangkat yang paling banyak dituju. Perlu digarisbawahi bahwa aktivitas komunikasi pemasaran di media digital yang dilakukan oleh Campina yang baru saja mendapatkan penghargaan ini tidak dicapai dengan cara instan. Baik, itu pendapat saya. Untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad M. Zazuli, biasa dipanggil Hamim. Langsung dijawab aja ya. Iki yang pertama, beberapa contoh konten gambar promosi melalui iklan di sosial media untuk meningkatkan penjualan. Contoh gambar yang pertama, katalog promosi berupa instant delivery melalui GoSend. Yang kedua, gambar 2.1, katalog promosi melalui para selebritis kreator. Yang kedua, analisis segmentasi dan preferensi brand Campina. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui preferensi konsumen terhadap produk Campina berdasarkan segmentasi pasar. Mengetahui perbedaan karakteristik konsumen produk Campina berdasarkan segmentasi pasar. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen terhadap produk es krim Campina di pasar tradisional dan pasar modern menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan preferensi konsumen terhadap pembelian produk Campina di pasar tradisional maupun pasar modern. Urutan nilai kepentingan konsumen terhadap produk Campina di pasar tradisional dan pasar modern adalah warna.
ukuran, rasa, tekstur, organik, label, dan kemasan. PT Campina Ice Cream Industri dan merumuskan strategi pemasaran yang tepat sesuai dengan segmen pasar yang terbentuk. Produk Campina yang memenuhi preferensi konsumen. Strategi pemasaran produk es krim brand Campina adalah yang pertama, meningkatkan kualitas produk untuk mensukseskan persaingan produk sejenis yang semakin meningkat. Yang kedua, mempertahankan harga untuk meningkatkan loyalitas konsumen. 3. Narasi tanggapan brand Campina terhadap komentar negatif. Ulasan pelanggan. Di telepon gak ada yang ngangkat mulai jam 11.30 sampai 13.30. Untuk respon brand Campina, mohon maaf sebelumnya atas ketidaknyamanan Anda pada pasien sistem helpdesk di perusahaan kami, mengingat kembali arti pentingnya helpdesk bagi perusahaan. Saat ini, layanan kami tidak hanya melalui telepon saja, bisa juga melalui email, juga melalui situs website. Jadi, bisa kapan saja merespon keluhan atau beberapa pertanyaan pelanggan. Terima kasih dan mohon maaf. Contoh ilustrasi gambar ulasan negatif pada brand Campina bisa dilihat ya. 4. Salah satu loyalty program brand Campina, PT Campina Ice Cream Industri Tbk, kembali hadir di Pekan Raya Jakarta, Jakarta Fair 2022 di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta Utara. Acara ini diadakan pertanggal 13 Juni sampai 11 Juli 2022. Di setiap hari Senin, perwakilan dari Campina Es Krim Bapak Arifin Susanto menyerahkan sumbangsih Campina dalam bentuk es krim ini ke para anak-anak panti asuhan yang datang berkunjung ke booth Campina. Diharapkan kegiatan ini sanggup menceriakan suasana berkunjung ke arena Pekan Raya Jakarta 2022 dan memberikan momen yang bisa diingat selepas kunjungan mereka bersama-sama. Perhelatan ini akan berlangsung sampai tanggal 17 Juli 2022. Masih ada waktu untuk Anda yang belum berkunjung ke salah satu perhelatan event terbesar berskala nasional ini. 5. Analisis nilai tambah atau value produk, barang atau jasa pada brand Campina. Strategi berkelanjutan perseroan berlaku secara holistik dengan mengintegrasikan upaya dan nilai keberlanjutan di seluruh rantai nilai perseroan, mulai dari penyediaan bahan baku, proses produksi sampai dengan pelayanan kepada pelanggan. Kami senantiasa mendorong seluruh karyawan dan mitra bisnisnya untuk dapat mengimplementasikan upaya keberlanjutan yang berdasarkan pada prinsip USG, Environmental, Social, and Governance. Penerapan keberlanjutan yang berdasarkan ESG ini juga membantu perseroan untuk mengurangi dampak negatif kepada seluruh pemangku kepentingan, yakni dengan efisiensi pemilihan bahan baku terbaik yang menerapkan aspek ESG, efisiensi dalam kegiatan operasional perusahaan, upaya saving cost untuk pemanfaatan energi dan air. Upaya ini bertujuan untuk mempertahankan biaya operasional dan mendukung kelestarian lingkungan. Kualitas. Perseroan memastikan menggunakan bahan baku berkualitas tinggi, memberikan produk yang higienis dan berkualitas, fasilitas pergudangan yang dapat menjaga kualitas produk, melibatkan personel yang bertalenta dalam menjalankan seluruh rantai pasokan. Prosedur jaminan kualitas produk yang berlaku untuk semua aspek dalam proses produksi. Ya, mungkin cukup itu dari saya. Bisa nanti akan dilanjutkan oleh Mas Afif. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Afidin Misbah dari kelompok 5. Saya akan membacakan jawaban dari soal kelompok kami. 1. Beberapa contoh konten gambar promosi melalui iklan di sosial media untuk meningkatkan penjualan. Gambar 1.1 katalog promosi berupa anniversary 50 tahun Campina. Gambar 2.1 katalog promosi kolaborasi review produk Tropicana dan Xiaomi. 2. Analisis segmentasi dan preferensi brand Campina. Segmentasi pasar pada PT Campina Es Krim Industri yaitu menggunakan segmentasi geografis dan segmentasi demografis karena produk ini berpeluang untuk masyarakat luas, skala yang setara sosial, dan berbagai langkah segmentasi dilakukan akan tetapi hal tersebut masih kurang mengidentifikasi pengetahuan konsumen. Karakteristik konsumen, respon konsumen serta kebutuhan dan daya beli konsumen. Dampak segmentasi pasar yang dilakukan pada produk Campina masih kurang mendeteksi perubahan pasar di mana masih sedikit minat nasabah dalam menggunakan produk tabungan hijrah. Rencana ini dan produk yang ditawarkan kurang sesuai dengan permintaan pasar. Persaingan produk dan jasa dalam satu pasar yang semakin beragam. Salah satu melakukan segmentasi pasar yang memberikan dampak positif bagi perusahaan yaitu meningkatkan nasabah, menciptakan keunggulan kompetitif, dan mendeteksi perubahan pasar. Segmentasi yang dilakukan dengan berbagai program mendatang. Namun segmentasi pasar belum menghasilkan dampak secara signifikan. Segmentasi pasar yang tepat sangat penting untuk dilakukan. 3. Narasi tanggapan brand Campina terhadap komentar negatif. Urusan pelanggan untuk grup bisnis pengantar kok nggak dapat apa-apa. Respon brand Campina, mohon maaf sebelumnya atas ketidaknyamanan Anda pada sistem perusahaan. Kami sebelumnya sudah ada peninjauan terkait perjanjian membayar ongkos kirim atau uang makan pada kru atau kurir pengirim barang. Terima kasih dan mohon maaf. 4. Salah satu loyalty program brand Campina bekerjasama dengan Gojek, platform pemesanan tiket dari Gojek Indonesia. Bersama dengan pendukung acara lainnya, PT Campina Es Krim Industri Tbk Campina mengambil peran langsung dalam mensukseskan program pemerintah pemberian vaksin COVID-19 dosis ketiga atau juga dikenal dengan sebutan vaksin booster. Acara yang mendapatkan dukungan dari Campina dalam bentuk Corporate Social Responsibility (CSR) ini dilakukan di Senayan Park, pusat perbelanjaan di Senayan, Jakarta Selatan, tanggal 3 Februari 3 Maret sampai 3 Maret 2022, dimulai pukul 11 hingga 18 WIB. Khusus untuk Anda yang berusia 18 tahun ke atas, sebagai bentuk perhatian dan kepedulian dari Campina, setiap penerima vaksin dosis ketiga akan mendapatkan es krim Concreto Sundae with Coffee. Selepas mereka menerima injeksi, dengan adanya es krim untuk setiap penerima vaksinasi diharapkan bisa memberikan keceriaan dan kesegaran di tengah-tengah
perhelatan vaksinasi ini adalah peran serta kelima kali dari Campina setelah sebelumnya juga turut mensukseskan gerakan vaksinasi COVID-19 di kota Surabaya. 5. Analisis nilai tambah atau value produk, barang atau jasa pada brand Campina. Pemahaman dan kesadaran seluruh insan Campina dalam mewujudkan keberlanjutan. Karena itu perseroan senantiasa melakukan sosialisasi dan penyesuaian sejumlah kebijakan yang berorientasi nilai keberlanjutan. Nilai-nilai keberlanjutan itu sendiri sejatinya telah melekat dalam visi misi dan nilai-nilai perseroan yang kami sebut sebagai salam sosialisasi. Salam ini secara konsisten diberikan pada saat pembekalan atau orientasi kepada karyawan baru. Kebijakan Salam Campina berlandaskan pada 5 pilar keberlanjutan, sehingga penerapan keberlanjutan yang kami jalankan sesuai dengan praktik bisnis, berwawasan lingkungan dan sosial, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Sosial berkontribusi aktif dan mengambil peran penting dalam kesejahteraan masyarakat melalui inisiatif pengembangan masyarakat dalam berbagai aspek. Human Resource menghormati hak-hak karyawan dan memastikan agar tetap karyawan berada dalam lingkungan kerja yang layak, kondusif, sejahtera, dan selalu memastikan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan. 6. Analisis penerapan CRM pengguna platform digital website pada brand Campina. PT Campina Es Krim Industri pun memiliki cukup banyak target yang ingin dicapai melalui digital promotion ini, karena Campina menyadari digital channel akan menjadi channel yang sangat menjanjikan. Untuk mencapai kedua tujuan ini sekaligus, kami ingin meningkatkan brand awareness, termasuk di dalamnya servis, produk, dan atribut lainnya, dan juga menciptakan dan meningkatkan sales lewat digital channel. Ingin berbuat lebih banyak digital channel untuk memanfaatkan elemen-elemen digital marketing yang ada, seperti 1. Email marketing, 2. Online PR, 3. Search engine optimization, 4. Social network, 5. Website, 6. PPC advertising atau search engine marketing via Google Ads, 7. Affiliate marketing, 8. CRM. Segala effort digital media yang dilakukan oleh Campina ini akan membuat merek es krim asli dari Indonesia ini lebih dekat dengan para penggemarnya, menciptakan Apple yang mampu menarik minat pelanggan atau konsumen untuk membeli dan mengkonsumsi, sekaligus membagikan pengalaman di digital media sebagai advokasi. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.